Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA, selaku dosen hukum pidana kelas B. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arka Candia Sermawan dengan NIM 205240117 dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengerjakan tugas UTS Hukum Pidana. Kali ini saya ingin menjelaskan terkait pengertian hukum pidana dan juga apa itu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan terkait apa itu hukum pidana. Secara singkat, hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang mempelajari dan menjelaskan terkait suatu hukum pidana yang ada di suatu negara. Tetapi, secara luas, hukum pidana tidak hanya membahas terkait norma atau aturan yang dilanggar saja, tetapi juga membahas mengapa suatu norma atau aturan sudah dibentuk bisa dilanggar, dan juga mencari upaya bagaimana supaya aturan dan norma yang telah dilanggar tersebut tidak terulang kembali guna membentuk hukum pidana yang dicita-citakan oleh suatu negara atau dalam bahasa Latin disebut ius constituendum. Ada banyak ahli yang menjelaskan terkait pengertian hukum pidana sendiri. Salah satu yang saya ambil adalah pengertian dari Dr. William Lochwick Gerald Lemaire yang menjelaskan bahwa hukum pidana adalah hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan atau larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Ada dua aliran yang menjelaskan terkait tujuan dari hukum pidana itu sendiri, yaitu ada aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik menjelaskan bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakannya yang sewenang-wenang. Sedangkan aliran dua yaitu aliran modern yang menjelaskan bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Dari dua aliran ini sebenarnya mengarah ke satu tujuan, yaitu tujuan dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan melawan. Ketika membicarakan terkait hukum pidana, kalian pasti pernah mendengar KUHP dan juga KUHAP. Apa sih kedua hal ini? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang bisa disingkat dengan KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tindakan pidana yang ada di Indonesia. Dan KUHP ini sendiri sudah berisi terkait apa saja tindakan yang dilarang untuk dilakukan dan juga ancaman dari hukuman tindakan pidana itu sendiri. Selanjutnya, ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang bisa disingkat dengan KUHAP. Merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelaksanaan hukum acara pidana di pengadilan. Jadi, KUHP dan KUHAP ini itu dua hal yang berbeda ya teman-teman. Menurut Esther Sianturi, terdapat 5 unsur yang menjadikan unsur dari suatu tindak pidana. Yang pertama ada subjek, yang kedua ada perbuatan yang melawan hukum, yang ketiga ada unsur kesalahan, yang keempat ada suatu tindakan yang dilarang, dan yang kelima terdapat dalam suatu tempat dan keadaan tertentu. Nah, dalam ilmu hukum pidana ada namanya kesengajaan, dan kesengajaan itu dibagi menjadi 3 macam jenis. Yang pertama, kesengajaan sebagai maksud atau tujuan. Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan memiliki arti yang sama dengan menghendaki suatu perbuatan melawan hukum. Contoh, ketika ada suatu pelaku yang mengetahui bahwa tindakannya melawan hukum tetapi dia tetap melakukannya, maka tindakan yang dilakukan oleh seorang pelaku termasuk dalam kesengajaan sebagai maksud dengan tujuan. Yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian. Kesengajaan sebagai kepastian ini bisa timbul jika sebagai contoh ada seorang pelaku yang sebenarnya dia tidak memiliki tujuan untuk melakukan suatu tindak pidana atau suatu tindakan yang melanggar hukum, tetapi dia mengetahui bahwa tindakannya tersebut akan memiliki akibat yang melanggar hukum. Maka tindakan dia termasuk sebagai kesengajaan secara kepastian. Yang ketiga, kesengajaan secara kemungkinan. Kesengajaan secara kemungkinan ini bisa terjadi jika contoh ada seorang pelaku yang sebenarnya tidak memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana. Namun dia memiliki bayangan bahwa tindakannya yang dilakukan ini bisa memunculkan kemungkinan bahwa akan terjadinya suatu tindak pidana. Kesengajaan secara kepastian dan kesengajaan secara kemungkinan memiliki dua pengertian yang sedikit mirip. Karena kedua kesengajaan ini dilakukan oleh seorang pelaku
yang tidak memiliki tujuan utama untuk melakukan suatu tindak pidana. Namun, yang membedakan kedua kesengajaan ini adalah kesengajaan secara kepastian dilakukan oleh seorang pelaku yang secara sadar dan dengan penuh kesadaran. Dia mengetahui bahwa tindakannya tersebut akan memiliki dampak untuk terjadinya suatu tindak pidana. Namun, kesengajaan secara kepastian dilakukan oleh seorang pelaku di mana dia tidak sadar secara penuh dan tindakannya tersebut akan berdampak untuk terjadi suatu tindak pidana. Namun, dia memiliki kemungkinan atau bayangan bahwa tindakannya tersebut memang akan terjadi suatu tindak pidana dengan kemungkinan yang sangat kecil selain kesengajaan. Ada juga yang disebut culpa atau lalai, yang diartikan sebagai situasi di mana seorang seharusnya melakukan suatu tindakan secara teliti, secara pelan-pelan, dan secara hati-hati, namun dia tidak melakukannya, atau dalam artian bisa disebut sebagai lalai. Maka dari itu, karena kelalaiannya tersebut suatu tindak pidana bisa terjadi. Kealpaan atau kelalaian sendiri ada dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kealpaan atau kelalaian disadari, yang dimana pelaku sempat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatan. Namun ia percaya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi, maka dari itu dia mencari upaya atau pencegahan agar akibat tersebut tidak diketahui, dikehendaki, atau tidak terjadi. Lalu, kealpaan yang kedua adalah kealpaan atau kelalaian yang tidak disadari, di mana pelaku tidak dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatan. Padahal, seharusnya ia dapat menduganya. Ketika membahas terkait kesengajaan, ada dua hal menarik yang bisa kita bahas dan bisa kita sangkutkan terkait kesengajaan ini. Pernah mendengar terkait alasan pembenar atau alasan pemaaf? Mari saya jelaskan. Sebelum saya masuk pembahasan alasan pembenar dan alasan pemaaf, ada salah satu kasus yang menurut saya menarik untuk dibahas, yaitu kasus penembakan terhadap 6 anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh anggota kepolisian pada Desember tahun 2020. Kasus ini menuai polemik baik dari segi moral, politik, maupun hukum, karena berkaitan langsung dengan hak hidup seseorang dan batas-batas pembenaran kekerasan oleh negara. Kasus penembakan terhadap anggota Laskar FPI terjadi pada 7 Desember 2020 di Tol Jakarta Cikampek KM 50. Kejadian ini bermula dari rencana pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Rizik Syihab, pemimpin Front Pembela Islam, yang sedang berada di tengah kerumunan pendukungnya di Petamburan, Jakarta. Pada saat itu, kepolisian menduga adanya potensi ancaman terhadap keselamatan aparat keamanan dan berencana untuk melakukan upaya penangkapan terhadap beberapa anggota FBI yang terlibat dalam kerumunan tersebut. Setelah upaya penangkapan tersebut gagal dan situasi semakin memanas, aparat kepolisian yang sedang melakukan patroli di sepanjang tol diminta untuk merespons situasi yang berkembang. Pada tanggal 7 Desember 2020, sekitar pukul 00.30 WIB, rombongan kendaraan yang membawa beberapa anggota Laskar FPI melintas di Tol Jakarta Cikampek. Berdasarkan pengakuan polisi, konvoi kendaraan tersebut terlibat dalam peristiwa pengejaran oleh aparat kepolisian yang menduga bahwa rombongan kendaraan tersebut akan melakukan aksi kekerasan. Pihak kepolisian mengklaim bahwa saat konvoi kendaraan FBI dikejar oleh mobil polisi, mereka mendapatkan perlawanan berupa tembakan dari Laskar FBI yang berada di dalam mobil. Kejadian ini membuat situasi semakin memanas, dan petugas kepolisian akhirnya melepaskan tembakan yang menyebabkan 6 anggota Laskar FBI tewas di tempat. Namun, ada ketidaksesuaian dalam narasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian mengenai bagaimana peristiwa ini berlangsung. Komnas HAM dalam investigasinya menemukan bahwa 4 dari 6 orang yang ditembak sudah dalam keadaan tidak bergerak, terbaring atau sudah dikuasai, sehingga penembakan terhadap mereka tidak dapat dibenarkan dalam konteks perlawanan atau ancaman yang berkelanjutan setelah kejadian tersebut. Publik dan sejumlah organisasi hak asasi manusia menuntut transparansi dalam penyelidikan. Komnas HAM melakukan investigasi terhadap peristiwa ini dan hasilnya menunjukkan adanya dugaan tindakan unlawful killing, pembunuhan di luar proses hukum. Komnas HAM mengungkapkan bahwa ada kemungkinan penembakan terhadap 4 korban yang sudah dalam keadaan tertawan tidak sesuai dengan prosedur hukum dan tidak dibenarkan berdasarkan prinsip proporsionalitas dalam menggunakan kekuatan oleh aparat.
Penyelidikan lebih lanjut dilakukan oleh kepolisian, dan akhirnya beberapa anggota polisi yang terlibat dalam penembakan tersebut dibawa ke pengadilan. Setelah melalui proses penyidikan yang panjang, dua anggota kepolisian yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela yang terlibat langsung dalam penembakan itu dihadapkan pada ruang persidangan. Pada persidangan, mereka mengaku melakukan tembakan untuk mempertahankan diri. Para terdakwa menyatakan bahwa mereka merasa terancam karena ada serangan senjata yang ditunjukkan kepada mereka dari pihak Laskar. Namun, pengadilan menemukan adanya perbedaan antara penembakan pertama dan selanjutnya. Penembakan pertama, dua anggota Laskar di jalan tol memang dapat dibenarkan sebagai bentuk pembelaan diri (self-defense). Tetapi, penembakan terhadap 4 korban yang sudah tertawan dan tidak lagi melakukan perlawanan dipertanyakan. Majelis hakim akhirnya memberikan pertimbangan bahwa tindakan penembakan yang dilakukan dalam situasi tersebut dapat diterima sebagai alasan pembenar. Namun, penembakan terhadap orang yang sudah dikuasai oleh polisi tidak dapat dibenarkan dan seharusnya tidak dilakukan. Nah, dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa meskipun tindakan penembakan tersebut terjadi dalam konteks pertahanan diri, alasan maaf dan alasan pembenar dapat dipertimbangkan. Alasan pembenar not where diterapkan pada tindakan polisi yang pertama kali melakukan tembakan untuk mempertahankan diri setelah merasa diancam oleh laskar yang bersenjata. Penggunaan senjata api untuk melindungi diri dari ancaman langsung dapat dibenarkan menurut hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP tentang pembelaan terpaksa not where yang tidak dipidana. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri atau orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum tidak akan dipidana. Namun, penembakan terhadap anggota laskar yang sudah dalam keadaan dikuasai atau tidak memberikan perlawanan lagi dianggap sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Not where excessus, yang masuk dalam alasan pemaaf menurut pasal 49 ayat 2 KUHP, mengatur tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Jika pembelaan terpaksa tersebut melampaui batas dan disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, maka orang yang melakukan pembelaan tersebut tidak dipidana. Meskipun demikian, hakim memutuskan untuk mengurangi hukuman bagi kedua polisi tersebut dengan memperhitungkan faktor-faktor kemanusiaan dan keadilan dalam kasus ini. Keputusan ini mendapat kritik dari sebagian kalangan yang menilai bahwa tindakan polisi tersebut sudah berlebihan. Namun juga mendapat dukungan dari mereka yang menganggap bahwa pembelaan diri adalah hak sah yang harus dilindungi. Jadi, alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Lalu ada pasal yang berkaitan. Pasal 49 ayat 1 mengenai pembelaan terpaksa not where. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri atau orang lain karena ada serangan atau ancaman, serangan yang sangat dekat dan melawan hukum tidak akan dipidana. Dan pasal 50 mengenai melaksanakan ketentuan UU yaitu perbuatan untuk dilakukan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tindak pidana. Ini berarti jika seseorang melakukan tindakan yang secara hukum melanggar pidana, tetapi tindakan tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang, maka orang tersebut tidak akan dipidana. Pasal 51 ayat 1. Melaksanakan perintah atasan. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Pasal 48 mengenai daya paksa. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Sedangkan untuk alasan pemaaf adalah yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Sedangkan untuk pasal berkaitan ialah pasal 49 ayat 2 mengenai pembelaan yang melampaui batas. Jika pembelaan terpaksa tersebut langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Pasal 51 ayat 2. Penuntutan pidana tentang perintah jabatan yang tanpa wewenang. Mengatur pengecualian dari aturan umum mengenai perintah jabatan yang tidak sah. Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan penghapusan pidana kecuali jika orang yang diperintah dengan itikat baik mengira perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Pasal 48 mengenai daya paksa. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.
Sekian penjelasan dapat saya sampaikan mengenai materi hukum pidana beserta alasan pembenar dan alasan pemaaf. Saya harap video ini dapat membantu dan memahami dasar dari ilmu hukum pidana itu sendiri. Mohon maaf jika ada salah kata dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om, Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.